Seluruh internet menunggu pria brengsek yang meninggalkan orang terkaya, Lin Qingwan, untuk muncul, melihat bagaimana dia bersujud memohon ampun. Lin Qingwan menghancurkan satu blokir, memaksanya muncul sebelum upacara pertunangan. Jutaan orang dalam siaran langsung memaki, hampir ingin mengulitinya, tapi dia tidak tahu bahwa orang yang sangat dibencinya 2 tahun lalu di malam bersalju, telah membakar dirinya menjadi abu, dimasukkan ke dalam kotak tubuh murah yang paling dibencinya. Lin Qingwan, berhenti mencari, aku benar-benar tidak bisa kembali. Lin Qingwan menjadi gila. Untuk memaksaku muncul, dia menyewa layar terbesar di Modu, memutar foto-fotoku selama 24 jam. Di bawah foto hanya ada satu baris tulisan merah darah. Guhan, keluar, hadapi kematianmu. Saat ini, dia duduk di ruang siaran simbol puncak kerajaan bisnis. Di belakangnya adalah pemandangan gemerlap. Dia mengenakan gaun hitam, hasil pesanan tinggi, riasan dingin dan menawan, memegang gelas anggur merah, pandangan mata bermain-main. Aku tahu kau menonton. Lin Qingwan tersinisme ke lensa. Guhan, dulu kau mengambil uang penyelamatanku dan kabur. Bukankah sangat sombong? Mengapa sekarang melihat kekayaanku triliunan? Takut aku memberimu 3 hari. Jari-jarinya yang panjang mengetuk meja. Suaranya dingin. 3 hari kemudian adalah pesta pertunanganku dengan putra mahkota grup Gu. Jika kau seperti pria, keluarlah berlutut di hadapanku. Kembalikan uang dulu dengan bunga berlipat. Kalau tidak, aku akan melemparkan ibumu yang buta dan masih dirawat di rumah sakit. Kejalanan untuk mengemis. Siaran langsung meledak. Komentar memadati layar. CEO Lin Perkasa, pria brengsek pemakan soft seperti ini pantas dihukum 1000 kali. Katanya dulu CEO Lin demam tinggi. Pria ini menggelapkan sisa 500 yuan miliknya untuk beli lotre. Tangan hewan Guhan. Aku sepertinya pernah lihat pria-pria berebut roti anjing liar di bawah jembatan. Makan sampai mati ketawa. Melihat cahaya terang benderang di layar. Orang yang agung itu aku melayang di udara. Jiwa kosong tersenyum jernih. Kamu masih begitu keras kepala. Hanya saja kamu tidak tahu ibuku sudah pergi setengah tahun lalu. Dan aku juga sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku mati tepat saat kamu membunyikan bel IPO. Hari itu salju di Modu sangat besar. Aku meringkuk di kamar sewaan, menghitungmu di lantai yang dingin. Koran yang penuh semangat tertawa sambil menelan nafas terakhir. Kamu ingin balas dendam. Aku ingin melihatku menyesal dan menderita. Maaf ya, kali ini aku benar-benar tidak bisa melakukan drama perburuan pria brengsek ini. Demam panas. Netizen bahkan menguliti nomorku, nomor itu. Aku meninggalkan Qingwan mendaftar bernama Ye Ban. Kondisi mental terbaru berhenti. 2 tahun lalu hanya ada foto buram hati rebus tergantung 2 matahari menangis gila. Tulisan, hari ini adalah ulang tahunnya. Makan yang enak, rayakan sebentar. Tulisan, setiap tahun ke depannya akan ada kue yang tidak habis-habis. Melihat ke belakang lagi sakit tidak bisa tidur. Obat penghilang rasa sakit habis. Tahan saja. Tidak punya uang untuk membelikan tas yang diidamkan lama itu. Meski hanya bisa dikirimkan. Hari ini pingsan saat pindah batu di lokasi konstruksi. Mandi kepala kerja memarahiku sampah. Dipotong 5 yuan. Tidak apa, dana awal untuk meninggalkan masih 1000 kurang. Catatan hina ini diejek habis-haban oleh netizen. Di ruang siaran langsung Lin Qingwan melihat layar besar. Matanya agak panik, tapi cepat berubah menjadi jijik akting palsu. Dia mengucapkan 2 kata. Guhan paling jago adalah pura-pura menderita. Dulu dia menggunakan trik ini untuk menipuku hingga berputar-putar. Calon suami di sampingnya yang disebut cerita. Pangeran mahkota tidak berhasil. Meraih bahunya, membimbing Qingwan dengan lembut. Kata-katanya benar. Translate_text. Sampah masyarakat kelas bawah seperti ini akan melakukan apa saja demi uang. Mungkin ini cara mengemis yang dia bayangkan sendiri. Komentar berondongan serempak menyetujui. Mana ada orang yang layak mengerjakan proyek masih posting di Weibo. Sudah pasti rekayasa. Si brengsek ini terlalu licik. Berusaha menarik simpati Nyonya Lin dengan cara seperti ini. Lebih baik mati saja dalam mimpi. Sampah seperti ini hidup hanya menghabiskan oksigen. Melihat mereka tanpa rasa bersalah, menginjak-injak harga diriku yang terakhir. Aku tidak marah, aku hanya sedih. Akun itu adalah satu-satunya pelipur larutku. Di tengah malam yang tak terhitung jumlahnya disiksa rasa sakit kanker. Aku tidak berani menghubunginya. Tidak berani memberitahunya bahwa aku diam-diam mencintai. Bisa diam-diam mencintainya di sudut ini. Ternyata di mata mereka. Bahkan penderitaanku adalah sebuah pertunjukan yang dirancang dengan hati-hati. Tepat ketika seluruh internet bersorak, cemoohan mencapai puncaknya. Pintu studio live streaming dibanting dengan kasar. Lin Qingwan, kau benar-benar keterlaluan. Sebuah teriakan amarah. Studio live streamingku senyap seketika. Yang menerobos masuk adalah Chen Feng, teman dekatku yang sudah seperti saudara sejak kecil. Dan juga satu-satunya dia. Berkumis, mata merah menyala. Erat memeluk sebuah kotak besi berkarat. Beberapa bodyguard pria dibuatnya limbung seperti keadaan anjing gila. Lin Qingwan mengerutkan kening. Tatapannya dingin. Kenapa Guhan si pengecut itu tidak berani datang? Menyuruh kaki tangan seperti kau datang untuk membela diri. Chen Feng tertawa getir. Air mata mengalir keluar. Dia menerjang ke depan panggung. Membanting kotak besi dengan keras di atas meja marmer di depan Lin Qingwan. Dentuman keras bergema. Tutup kotak terbuka. Menyebarkan segenggam debu abu-abu putih. Ada yang jatuh ke dalam gelas anggur merah Lin Qingwan. Ada yang menempel pada pakaian mahalnya. Seluruh ruangan sunyi mencekam.
Lin Qingwan kesal membersihkan roknya sambil memarahi Chen. Menggunakan barang kotor seperti ini untuk menjijikan saya. Chen Feng menunjuk tumpukan abu jenazah itu. Jari-jarinya gemetar, suaranya serak seperti ratapan. Lin Qingwan, dia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas. Ini adalah Guhan yang kau cari. Ini adalah Guhan yang menjual darah untuk mengumpulkan dana bisnismu. Menjadi kelinci percobaan obat. Berjuang mati-matian di lokasi konstruksi. Bukankah kau ingin dia keluar dan mati? Dia datang, tapi dia tidak bisa berlutut lagi. Karena 2 tahun lalu dia sudah dibakar menjadi abu. Pada saat ini, jutaan penonton siaran langsung seolah dicekik lehernya. Wajah Lin Qingwan pucat pasi, menatap tumpukan abu itu. Tubuhnya goyah. Kau berbohong. Suaranya gemetar, berpura-pura tenang. Ini juga skenario kalian, bukan? Guhan untuk menghindari utang, bahkan berani pura-pura mati. Chen Feng mengeluarkan sebuah flash disk, menancapkannya dengan keras ke proyektor. Baik, karena kau tidak percaya, maka aku akan menunjukkan padamu bagaimana dia meninggal selama 2 tahun ini. Layar besar berkedip 2 kali. Gambar menyala. Itu adalah tempat tidur yang remang-remang. Waktunya 2 tahun yang lalu. Diriku di dalam lensa, kurus seperti hantu. Guhan yang dulu bisa menggendong Lin Qingwan di pundak dengan 1 tangan, sekarang memakai baju pasien longgar tinggal tulang, mata cekung seluruh tubuh tinggal kulit pembungkus tulang. Aku sedang menghadap lensa merapikan rambut. Sebenarnya sudah hampir tidak ada. Memakai wig murahan. Lao Chen, apakah lensanya miring? Suaraku di dalam gambar serak, berusaha menyunggingkan senyum cerah. Sudah terlalu beautiful kan? Jangan biarkan Qingwan melihat wajahku tidak baik. Translate_text. Sudah sampai saat ini, kamu masih peduli apa ganteng atau tidak? Kamu benar-benar tidak berencana memberitahunya. Aku menunduk merapikan kerah baju. Pandangan mata lembut tidak usah dibicarakan. Sekarang karirnya baru dimulai. Sedang di saat-saat kritis. Kalau tahu aku mengidapkan kertulang stadium akhir, dia pasti akan meninggalkan segalanya. Kembali menemaniku orang itu ya. Terlihat tegar, sebenarnya hatinya paling lembut. Sampai di sini, aku tiba-tiba batuk hebat. Batuknya menyayat hati. Seluruh tubuh meringkuk. Saat mengangkat kepala tangan penuh darah, aku panik menggunakan tisu mengelap tangan. Ke arah kamera tersenyum minta maaf. Bagian ini dipotong ya, jangan direkam lagi, sudah mabuk. Alasan putusnya Lao Chen itu. Sudah kupikirkan, aku tarik napas dalam-dalam. Ke arah kamera pandangan mata menjadi tegas. Aku bilang saja aku menganggapnya miskin, menganggapnya beban. Aku bilang aku jatuh cinta pada janda kaya, tidak ingin lagi menjalani hidup susah bersamanya. Dengan begitu dia akan membenciku. Benci lebih mudah dilupakan daripada cinta. Sambil membenci, dia akan melupakanku menjalani hidup baik yang seharusnya dia jalani. Di video aku tertawa-tertawa, air mata jatuh. Lao Chen, katakanlah aku aktingnya cukup mirip pria brengsek. Dia begitu bangga, pasti akan sangat membenciku kan? Bagus kalau sangat membenciku. Saat ini cat Livestream benar-benar menghilang. Seram sekali. Malam ini anggur merah di tangan Lin jatuh berdebam ke lantai, pecah berantakan. Cairan anggur merah bercampur di atas meja. Abu jasad seperti air mata darah yang mengalir. Video masih berlanjut. Gambar berpindah latar menjadi lokasi konstruksi yang berisi 3 tahun lalu. Lin Qingwan putus rantai pendanaan. Mendesak butuh 500.000 kamera goyang sudut pengambilan diam-diam. Aku memakai helm proyek. Semuanya keringat. Debu membawa karung semen berat memanjat ke lantai atas. Saat itu aku belum terdeteksi kanker. Tapi tubuh sudah mulai sakit. Tidak melangkah 1 langkah pun. Kaki gemetaran. Rekan kerja berteriak di samping. Kak Gu, istirahat sebentar. Wajahmu pucat sekali. Jangan sampai nyawa taruhannya. Aku usap debu di wajah. Tersenyum lebar, tidak istirahat. Si gadis bodoh di rumahku masih menunggu makan malammu. Dia bilang ingin buktikan proyek besar ke ayahnya bahwa aku tidak mampu. Tidak bisa bantu dia hal besar. Tapi tenaga ini masih ada. Asal dia bisa bahagia, lelah sampai mati pun worth it. Adegan berubah. Tengah malam di rumah sakit, tanganku menggenggam perjanjian lusuh. Persetujuan sukarela, itu uji klinis fase 1 risiko tinggi imbalan 20.000. Chen Feng berteriak di samping. Kau tidak mau nyawa ya? Efek sampingnya tidak jelas, bisa bikin mati. Aku lihat perjanjian, sorot mata tajam menakutkan. Lao Chen, server malam ini besok harus diperpanjang. Tanpa 20.000 ini, usahanya akan hancur. Tubuhku kuat bisa tahan. Asal dia bisa sukses, sakit wajahku ini apa artinya? Aku tanda tangan, cap jempol. Saat itu, mataku penuh harapan masa depan. Hanya tidak ada diriku sendiri. Di Livestream, Lin Qingwan tutup mulut, air mata banjir. Dia ingat tahun itu perusahaan bangkit lagi. Dia girang peluk aku berputar, tapi aku hanya wajah pucat. Tersenyum bilang, terlalu lelah, mau tidur. Ternyata, saat itu aku sedang menderita tarian dahsyat dan kegagalan organ yang akan dibawa. Ternyata di dalam mesin bumi neraka bisnis yang ia banggakan tersembunyi darahku. Chen Feng dengan mata merah membuka folder video terakhir. Judulnya adalah Melihat Terakhir. Waktunya 20 Mei 2021. Saat itu Lin Qingwan mengumumkan berpacaran dengan Gu Chengxi. Itulah langkah terakhir hitungan mundur hidupku. Aku sudah terlalu lemah untuk berjalan. Masih memaksa Chen Feng. Aku pergi ke bawah gedung perusahaan Lin Qingwan. Aku masih mengenang rumah tua pertemuan pertama yang kosong. Seperti di atas panggung menjemputmu. Kue kecil sederhana.
sederhana. Itu kubeli dengan uang hasil menjual barang rongsokan. Meski kecil, tapi itu toko favoritmu. Di dalam lensa, aku bersembunyi di sudut jalan tempat sampah. Di belakang seperti tikus tak pantas kena cahaya. Dengan rakus menatap pintu utama perusahaan. Akhirnya kau keluar. Kau menggandeng lengan Gu Cheng tersenyum begitu cerah. Percaya diri ia membawakan buket mawar besar membukakan pintu mobil mewah. Kalian terlihat begitu serasi. Pemandangan yang diciptakan langit dan bumi. Lensa bergetar hebat. Itu Chen Feng sedang berduka untukku. Diriku dalam gambar, menatap punggung kalian yang pergi. Cahaya di matamu meredup. Aku menunduk, melihat kue kecil yang menyedihkan di tangan. Lalu aku melakukan gerakan yang membuat semua orang sakit hati. Aku dengan gemetar membuka kotak kue, mengambil sepotong krim dengan jari memasukkan ke mulut. Sungguh ya Tuhan, aku sambil makan, sambil muntah darah deras. Darah segar mengotori krim putih yang mengejutkan. Aku seperti tak merasakan sakit, berusaha keras memasukkan kue bercampur darah ke mulut sambil memasukkan. Sambil bergumam tak jelas, selamat ulang tahun malam ini. Kedepannya ada dia yang menjagamu, aku lega. Sampah seperti aku akhirnya bisa lenyap total. Aku melempar sisa kue beserta kotaknya ke tempat sampah. Berbalik terhuyung masuk ke gang gelap. Punggungnya suram seperti anjing kehilangan rumah. Tepat saat video hampir berakhir, seketika gambar terdengar gumaman sangat pelan dariku. Translate_text. Itu adalah perasaan tulus yang tak pernah diucapkan di depan kamera. Kau bersandar di dinding dingin, menutup mata putus asa. Tapi Lao Chen, aku benar-benar tak rela. Gaun pengantin itu jelas-jelas kudesain setelah menggambar 1000 sketsa. Mengapa yang akhirnya memakainya dan berdiri di sampingnya? Bukan gambarnya terhenti tiba-tiba. Angin pagi mencabut flash disk menunjuk Lin Qingwan yang lunglai di tanah mengadili Lin Qingwan. Gaun haute couture yang kau kenakan juga adalah desain terakhir Guhan sebelum meninggal. Kau memakai pakaian pengantin yang dia tukar dengan nyawanya untuk menikahi pria lain. Apakah kau bahkan sedetik pun merasa sakit hati pada si bodoh yang mati di samping tempat sampah untukmu? Lin Qingwan seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya kaku. Dia gemetar melihat desainer anonim gaun hitam yang dijuluki karya abad ini. Dia selalu mengira itu karya master luar negeri. Ternyata dia tidak mungkin. Ini desain yang ditinggalkan Lin Qingwan sebelum meninggal menangis seperti kotak besi. Dia mengabaikan pecahan kaca di mana-mana. Menusuk telapak tangan, berusaha mati-matian mengumpulkan abunya. Guhan, keluarlah, jangan nakuti aku. Aku tak percaya kau mati. Kau sangat menghargai nyawa. Mana mungkin kau rela mati? Bukankah kau butuh uang? Sekarang aku punya uang. Aku punya banyak sekali uang. Semua akan kuberikan padamu. Kembalilah. Ya, dia menangis meronta-ronta. Sio wanita gunung es yang angkuh, ini hancur berantakan. Wajah Gu Cheng pucat pasi, mendekat menariknya. Qingwan, tenanglah, itu cuma orang mati. Lin Qingwan melepaskan dia, membalas dengan tamparan, jangan sentuh aku, jangan sentuh barang-barangnya. Dia memeluk kotak besi seperti harta karun langka tatapan garang. Siapapun dilarang bilang dia mati. Dia hanya marah padaku. Dia bertaruh Chen Feng dingin, melihat mengeluarkan surat berdarah, melemparkannya di depan Lin Qingwan. Dia berkata, jika suatu hari kau benar-benar membencinya sampai ke tulang, dan ingin menghitung dengannya, berikan ini padanya. Jika kalian melupakan satu sama lain di dunia, surat ini akan kubakar. Di amplop tertulis tulisan tangan yang miring dan familiar. Aku mencintai Qingwan dan keluarga. Lin Qingwan gemetar, merobek amplop. Di dalamnya tidak ada tulisan panjang, hanya sebuah kartu bank dan selembar kertas surat tipis. Kertas surat itu banyak kerutnya. Itu adalah bekas air mata yang mengering. Qingwan, ketika kau membaca surat ini, aku seharusnya sudah tidak merasakan sakit lagi. Di kartu ini ada 500.000. Adalah tabungan rahasiaku selama 2 tahun ini. Bukan dari menjual darah, melainkan dari menggambar desain. Hasil yang sangat bersih. Kau bisa gunakan dengan tenang. 500 yuan yang kuambil darimu dulu. Sebenarnya untuk membeli obat flu dan kue stroberi yang sudah lama kau inginkan. Saat aku kembali, aku terjatuh, tapi semuanya hancur. Aku juga tidak berani menemuimu. Aku bukan pria brengsek, juga tidak jatuh cinta pada wanita kaya. Aku hanya terlalu mencintaimu, sampai tidak berani membiarkanmu melihat diriku yang membusuk dan berbau. Sampai hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghindari penyesalan. Qingwan, jangan menangis. Di kehidupan selanjutnya aku pasti akan membersihkan wajahku lebih awal. Memakai setelan paling tampan. Datang dengan jantan untuk melamarmu. Tapi di kehidupan ini biarkan nama Guhan membusuk dalam lumpur. Lupakan aku. Kudoakan kau selamat sentosa, masa depan cerah. Setelah membaca kata terakhir, Lin Qingwan memuntahkan darah segar yang mengotori surat itu. Seumur hidup Guhan yang pilu, ratapan, menggema ke langit, penyesalan meski terlambat tiba. Tapi di dunia ini tidak ada lagi Guhan. Setelah ratapan pilu itu, siaran langsung jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Lin Qingwan seperti kehilangan semua tenaga. Duduk lunglai di tanah. Tangan erat menggenggam surat berdarah itu. Di sekelilingnya adalah abu jenazah yang berserakan. Itu adalah Guhan. Adalah dia yang dulu berjiwa seperti embun jernih. Translate_text. Ini cinta yang tak teraih itu? Gu Cheng berdiri di samping dengan wajah yang sangat murah. Dia merapikan dasi yang berantakan. Di matanya terlihat sedikit ketidaksabaran. Tapi menghadapi kamera, dia tetap harus berpura-pura menjadi perhatian. Dia membungkuk, mencoba membantu Lin Qing. Nada suaranya penuh dengan teguran palsu pada Qingwan. Siaran langsung masih berlangsung. Untuk seorang yang sudah mati, tidak perlu sampai seperti ini. Hari ini adalah hari bahagia kita. Jangan sampai ditertawakan netizen. Orang mati. Lin Qingwan menundukkan kepala. Suaranya lembut seperti hantu. Dia tiba-tiba mengangkat kepala.
Mata yang dulu selalu penuh dengan kecerdikan dan perhitungan, sekarang dipenuhi urat merah, mengerikan dan membuat hati berdebar. Dia menatap tajam tangan Gu Cheng yang dijulurkan, tangan yang mengenakan cincin pertunangan, yang tak ternilai harganya. Jangan sentuh aku. Gu Cheng mengerutkan kening, merendahkan suaranya. Qin Wen, jangan berulah. Bisnis Gu dan Lin sedang di puncak kejayaan. Kalau kau tidak bisa mengendalikan diri sekarang, kerugiannya puluhan mata. Cepat hapus air matamu. Upacara penandatanganan harus dilanjutkan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil di atas meja perjanjian pertunangan yang sudah disiapkan lama. Mencoba memaksakan proses. Ku bilang, jangan sentuh aku. Lin Qingwan tiba-tiba bangkit. Dia mengambil segelas anggur merah penuh di atas meja, melemparkannya keras di dekat kaki Gu Cheng. Pecah kaca berhamburan, cairan merah menyiprat ke celana Gu Cheng sebelum Gu Cheng bereaksi. Lin Qingwan langsung meraih pecahan kaca tajam di lantai. Lin pergi. Chen Feng berteriak kaget ingin berlari mendekat, tapi Lin Qingwan lebih cepat. Dia tanpa ekspresi memegang pecahan kaca itu, menggoreskannya keras ke telapak tangan kirinya. Darah segera mengalir. Translate_text di atas meja tampak mengerikan. Seluruh ruangan gempar. Komentar di ruang siaran bahkan mengalami kekosongan singkat. Tapi Lin Qingwan seolah tidak merasakan kehadirannya. Dengan tangan berdarah itu ia menyambar sepatu pertunangan yang melambangkan perjodohan dua keluarga besar. Cap tangan berdarah ditekan keras pada tanda tangan Lin Qingwan. Tapi ini belum selesai. Ia mengangkat dokumen di hadapan jutaan netizen dan wajah kaku Gu Cheng. Perlahan-lahan merobek-robek perjanjian bernilai miliaran itu. Dengarkan baik-baik Lin Qingjiang. Serpihan berdarah dilempar keras ke Gu Cheng. Suaranya serak, tapi penuh dengan makna yang menusuk tulang. Aku batalkan pertunangan ini. Kau pergi dari sini. Gu Cheng terkena lemparan kertas. Akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Wajahnya pucat pasi, menggigit gigi, berkata dengan geram pada Lin Qingwan. Kau gila? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Bisa bayar denda demi si mati sialan itu. Kau berani melawanku. Si miskin Gu Qingwan menyeringai dingin, berbalik memandangi mata Lin di konsol, memerintahkan dengan tegas untuk mempercepat pemotongan suara Gu Cheng. Staf teknis sudah mendengar perintah dari suara tadi, secara refleks memutuskan suara Gu Cheng. Gu masih mengamuk. Tapi di ruang siaran hanya terlihat sikapnya yang mengancam. Tidak terdengar sedikit pun suara. Chen Feng, Lin Qingwan tidak menoleh. Hanya menatap tajam Gu Cheng. Keluarkan barang yang dia berikan padamu. Chen Feng mengusap air mata di wajah, matanya menyala dengan kepuasan. Baik. Cahaya proyeksi berubah. Kali ini bukan rekaman suara Guhan yang menyedihkan, tapi lembar-lembar laporan ban dan screenshot percakapan yang padat. Komentar yang tadinya memaki Gu, seiring dengan konten yang bergulir di layar besar, berubah menjadi layar penuh tanda tanya dan tanda seru. Gambar pertama, 2 tahun lalu. Rekaman transfer 5 juta dari akun pribadi Gu Cheng ke Direktur Keuangan Grup Lin. Keterangan, proyeksi fiktif. Gambar kedua, sertifikat gelar ganda Ivy League milik Gu Cheng. Di sebelahnya email transaksi pembelian gelar dari universitas abal-abal luar negeri. Jika ini hanya skandal bisnis biasa, konten selanjutnya benar-benar memicu kemarahan semua orang. Itu adalah cuplikan rekaman CCTV internal rumah sakit dan catatan transfer. Penerimanya adalah dokter yang bertanggung jawab atas Guhan. Catatan obrolan diperbesar di layar. Kasus orang miskin seperti Gu Xiao itu. Ubah dengan baik, jangan sampai ada yang tahu dia stadium kanker akhir. Dokter sudah mengubahnya menjadi penyakit kronis biasa. Tapi Gu Xiao sekarang rasa sakitnya sangat kuat. Dosis obat pereda sakit. Gu Xiao beri dia vitamin, biarkan dia sakit. Hanya ketika dia sudah tidak tahan lagi sakitnya, dia akan pergi dari Qingwan demi uang. Ingat tujuan utamanya adalah membuatnya mati tanpa suara, seperti anjing yang diusir. Beberapa baris kata ini seperti bom nuklir, meledak di pikiran Lin Qingwan dan juga meledak di ruang siaran langsung. Lin Qingwan melihat layar dengan tubuh gemetar tak terkendali. Ternyata Guhan tidak hanya mati karena sakit, dia mati dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat dia mengira Guhan menghamburkan uang untuk bersenang-senang dan hidup bahagia, dia sedang meringkuk di lantai dingin rumah kontrakan. Makan obat pereda sakit yang diganti oleh Gu Cheng, menahan rasa sakit yang tak tertahankan dari sel kanker. Dan semua ini karena Gu Cheng. Lin Qingwan mengeluarkan teriakan marah seperti darah burung tekukur, meraih asbak di meja dan melemparkannya ke Gu Cheng. Gu Cheng menghindari paparan getaran di atas meja. Wajah tampannya yang awalnya langsung menjadi mengerikan dan terdistorsi. Dia tahu dirinya hancur, reputasi keluarga Gu hancur, citra yang dibangun dengan susah payah juga runtuh. Kalau sudah begitu, mari mati bersama. Lin Qingwan, kamu perempuan jalang ini berani-beraninya. Gu Cheng marah karena malu. Matanya memancarkan sinar jahat seperti binatang buas yang terpojok. Tiba-tiba menerjang ke atas panggung dengan kedua tangan terkembang, langsung menuju tenggorokan rapuh Lin Qingwan. Aku akan mencekikmu. Perubahan terjadi terlalu cepat. Keamanan sama sekali tidak sempat bereaksi. Lin Qingwan berdiri di tempat, tidak menghindar, tidak mengelak. Di matanya hanya ada kebencian, tidak ada ketakutan. Tepat saat tangan kotor Gu Cheng hampir menyentuh Lin Qingwan sekejap, sebuah bayangan hitam dengan desiran angin menerjang dengan cepat. Translate_text. Dasar sialan, Gu Feng sudah lama mengantisipasi hal ini. Dia melesat seperti peluru yang ditembakkan dari laras. Kedua kakinya yang mengenakan overall tua menghantam keras dada Gu Cheng dengan tendangan. Tendangan ini membawa kebenciannya atas kematian tragis saudaranya, membawa mimpi tertekan selama 2 tahun ini. Dentuman berat terdengar. Seluruh tubuh Gu Cheng langsung terlempar ke belakang sejauh 3 meter, barusan menabrak di belakangnya.
Menara champagne 9 tingkat yang dibangun untuk merayakan pertunangan itu. Ratusan gelas kristal berhamburan dengan gemuruh. Cairan champagne mahal mengalir seperti air terjun, membasahi Gu Cheng hingga seperti ayam kemasukan air. Serpihan kaca berserakan di tubuhnya. Dia terbaring di tanah kesakitan. Mana masih ada sisa-sisa wujud pangeran keluarga kaya? Arah kecaman di ruang siaran langsung berbalik sepenuhnya pada detik ini. Netizen yang barusan memaki Gu Han sebagai brengsek sekarang seperti orang gila, berkutat dalam kolom komentar dengan penyesalan dan serangan. Aku benar-benar pantas mati. Aku barusan bahkan memaki Han sebagai anjing. Ternyata Gu Chenglah binatang itu. Seseorang dengan hati babi tidak merasakan betapa sakitnya ini ya. Bagaimana Gu Han bisa bertahan? Jing Hao merasa sakit hati melihat Lin Qingwan. Kakak Jing Hao cepat lari. Jenis iblis seperti ini terlalu mengerikan. Jing Hao. Andai saja Gu Han tidak mati, Jing Hao yang tak bersalah tidak bisa berhenti. Sampai mati dia melindungi wanita utama. Bahkan sampai rela mencoreng namanya sendiri sebagai brengsek. Penyelidikan tidak membuahkan hasil. Ini pembunuhan yang direncanakan. Lin Qingwan bahkan tidak melirik pada Gu Cheng yang seperti anjing mati. Dia perlahan berjongkok, mengabaikan serpihan kaca dan cairan alkohol yang bertebaran. Sedikit demi sedikit mengumpulkan abu yang berserakan di tanah. Sebagian abu bercampur dengan anggur merah, berubah menjadi lumpur merah tua. Tapi dia seperti sedang memegang harta karun langka. Dengan hati-hati memasukkannya kembali ke kotak besi berkarat itu. Luka di telapak tangannya masih mengeluarkan darah. Darah bercampur ke dalam kotak abu. Jangan takut, aku akan membawamu pulang. Dia berbisik lembut, menyeka noda pada kotak besi dengan lembut menggunakan ujung lengan bajunya. Kemudian, dia berdiri perlahan sambil memeluk kotak besi itu, menghadapi kamera yang masih siaran langsung. Pada saat itu, dia bukan lagi ayah perempuan yang tegas dan cepat bertindak. Bukan pula wanita gila yang histeris tadi. Matanya kosong, namun memancarkan kehampaan dan kedalaman yang menggetarkan jiwa. Aku adalah Lin Qingwan. Dia berbicara kata demi kata ke kamera. Suaranya menyebar ke setiap sudut internet. Hari ini aku Lin Qingwan di sini menyatakan Gu Han adalah cinta seumur hidupku satu-satunya. Mulai sekarang, pewaris kehormatan satu-satunya grup Lin hanya Gu Han. Dia mengangkat kotak besi berkarat itu dan menempelkannya di dadanya. Aku Lin Qingwan tidak akan menikah seumur hidup. Aku akan menjaga Gu Han seumur hidup sebagai janda. Adapun Gu Cheng, pandangan Lin Qingwan menyapu pria yang masih merintih di lantai dengan kilatan niat membunuh di matanya. Satuan pengawal yang sudah siaga sejak tadi langsung menyerbu. Seret dia keluar seperti menarik anjing mati. Selain itu sampaikan pesanku. Lin Qingwan mengeluarkan perintah blokir paling kejamnya di dunia bisnis melalui kamera. Mulai hari ini, siapapun yang berani mempekerjakan Gu Cheng, siapapun yang berani memberikan investasi 1 sen pun kepada keluarga Gu, berarti bermusuhan dengan grup Lin sampai mati. Dua pengawal dengan kasar mengangkat Gu Cheng. Gu Cheng memberikan perjuangan menyedihkan kepada Qingwan. Kau berani, aku adalah pangeran keluarga Gu. Kau tidak bisa takut. Chen Feng maju dan menamparnya lagi, membuat mulutnya penuh darah dan tutup mulut. Hari baikmu sudah berakhir. Gu Cheng seperti sekantong sampah, diseret keluar dari gedung, dilempar ke dalam air berlumpur setelah hujan di padang pasir. Sinyal siaran langsung terputus. Sebuah farce berakhir dengan cara yang sangat tragis. Tengah malam, villa keluarga Gu sunyi sekali. Lin Qingwan memberhentikan semua pelayan. Dia duduk di lantai kamar tamu yang pernah ditinggali Gu Han sambil memeluk kotak besi itu. Segala sesuatu di kamar tetap seperti kondisi 3 tahun lalu, hanya berdebu tipis. Dia tidak berani menyalakan lampu, takut cahaya menerobos kenangan Gu Han yang memenuhi ruangan ini. Translate_text. Dengan memanfaatkan cahaya bulan pucat di luar jendela, dia berulang kali mengelus besi berkarat itu. Kamu? Bodohnya kamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Air mata sudah lama kering. Tenggorokan juga serak hingga tak bisa bersuara. Dia teringat kata-kata Gu Feng sebelum pergi. Kotak ini diambil dari rak murah di rumah duka itu. Dia bilang dia tidak layak tinggal di kotak besi ini. Seperti saat kecilnya dia menyimpan kelereng. Dia menyukai Lin Qing. Rasanya seperti ditusuk pisau. Membuka tutup kotak. Ingin melihat sekali lagi abunya? Jari tanpa sengaja menyentuh kotak besi. Dasar kotak mengeluarkan suara kretak halus. Suara lapisan tersembunyi. Lin Qingwan terkejut. Kotak besi yang tampak murah ini ternyata memiliki lapisan rahasia. Dengan jari gemetar dia susah payah membukanya. Di balik lapisan besi berkarat itu tidak ada uang, juga tidak ada surat. Hanya selembar kertas terlipat rapi. Kertas sudah menguning. Tepiannya sedikit aus, jelas telah diusap berkali-kali. Lin Qingwan membukanya, melihatnya dengan cahaya bulan. Itu adalah surat tes DNA. Tanggal tertulis 2 tahun lalu. Tepat seminggu sebelum Gu Han didiagnosis kanker. Kode sampel kedua pihak yang dites. Sampel Gu Han dibandingkan dengan sampel Gu Weikuo, Jin Kuan. Taipan keluarga Gu yang top, yaitu ayah nominal Gu Cheng. Nafas Lin Qingwan langsung terhenti. Pandangannya cepat turun, berhenti di baris terakhir. Kesimpulan tes. Berdasarkan hasil analisis DNA. Mendukung bahwa sampel adalah ayah biologi sampel dengan probabilitas 99,99999% dan di belakang surat tes terselip selembar kertas catatan kusut. Di atasnya tulisan acak-acakan Gu Han, seperti ditulis dalam keterkejutan dan keputusasaan yang sangat. Ternyata aku bukan anak tak diinginkan yang parah, tapi aku lebih suka jika dia tahu aku masih hidup. Qingwan akan dalam bahaya. Translate_text. Menerangi wajah Lin Qingwan yang pucat membara seperti kertas. Dia mencengkeram erat surat identifikasi itu. Kuku hampir merobek kertas. Ternyata inilah Gu Cheng. Alasan sebenarnya yang membuat Gu Cheng bersikeras membunuh Gu Han bukan hanya karena saingan cinta.
Tapi juga karena Gu Han adalah putra mahkota keluarga Gu yang sebenarnya. Sedangkan Gu Cheng yang tinggi di atas itu hanyalah seorang penipu yang merebut sarang burung. Gu Han sudah lama tahu tentang jati dirinya. Tapi untuk melindungi grup Lin yang baru berkembang, untuk melindunginya dari dampak lingkaran kekuasaan, dia memilih untuk menyembunyikannya, memilih untuk membawa rahasia ini. Gu Han Lin Qingwan menempelkan surat identifikasi itu di wajahnya. Kesedihan di matanya perlahan digantikan oleh kebencian yang mengerikan. Dia perlahan bangkit dari lantai, memandang keluar ke kegelapan malam. Tenang saja, hal-hal yang menjadi milikmu aku akan kembalikan satu persatu dengan bunga untukmu. Gu Cheng keluarga Gu. Bahkan jika harus membuat lubang di langit lingkaran emas ini, aku akan membuat mereka mati bersamamu dalam kegelapan. Sosok wanita itu kurus namun tegak. Roda balas dendam baru saja mulai berputar. Hujan deras mengguyur. Malam hari di kota Iram dibasahi toko serba ada yang berantakan. Di depan kasir dua bunyi alarm nyaring berbunyi. Tuan saldo tidak cukup. Staf toko melihat pria yang basah kuyup di depannya dalam keadaan compang-camping. Matanya penuh dengan kewaspadaan dan ejekan. Botol erguoto ini 15 yuan ganti kartu. Gu Cheng menatap mesin kartu dengan tatapan tajam. Tangan yang pernah memegang cek jutaan untuk menandatangani sekarang bergetar seperti penderita Parkinson. Coba lagi. Dia menggigit giginya. Suaranya keluar dari celah jarinya. Aku adalah grup direktur Gu Cheng. Sudahlah. Orang yang mengantri di belakangnya mendorongnya dengan tidak sabar. Seluruh internet melihatmu diseret keluar seperti anjing mat. Cepat pergi, jangan halangi aku membeli rokok. Gu Cheng berbalik tajam, mata merahnya membuat orang itu mundur setengah langkah. Tapi segera, beberapa anak muda di sekitar mengenalinya, mengambil foto liar ke arahnya. Cepat lihat, inilah binatang yang mengganti obat hingga membunuh saudaranya. Cih, masih berani hidup. Sekali nafas naga diludahkan ke arah cucian mahal yang ditatapnya. Setelan jas itu kini penuh nasib lumpur. Kusut seperti kain lap usang tak berbentuk. Dia merebut botol erguoto itu, menerobos kerumunan dan berlari ke dalam rumah. Dari belakang terdengar makian petugas listrik dan tawa orang-orang. Dia berlari kencang di gang, hingga kain lap nyaris pecah dan sakit parah baru berhenti. Bersandar pada dinding dingin, dia menenggak besar minuman keras. Cairan pedas membakar tenggorokan. Sakit menusuk, tapi tak bisa menekan gejolak di hati. Tiba-tiba ponsel bergetar. Semua pemberitahuan pembekuan dari ban, serta pesan teman-teman palsu masa lalu yang seperti rubah. Hanya 3 jam singkat, dia jatuh dari awan ke dalamnya. Lin Qingwan. Dia menghancurkan botol minuman keras ke dinding. Kaca beterbangan seperti pedang melukai pipinya. Darah bercampur air hujan, mengalir ke mulut, manisnya sampai memualkan. Kau yang menghancurkanku. Karena kau tak biarkan aku minum, maka kita bersama-sama masuk neraka. Dia mengambil pecahan kaca paling tajam di tanah, genggam di telapak tangan, hingga menembus kulit daging dan sakit menusuk. Membuat otaknya yang kacau mendapatkan sedikit kesadaran. Dia tahu jadwal Lin Qingwan. Setiap tahun di waktu ini, dia selalu pergi sendiri ke toko reparasi tua itu untuk memperbaiki jam mekanik peninggalan Han. Di sana tidak ada pengawal, hanya keputusasaan. Lampu garasi bawah tanah redup, suara listrik berdengung. Lin Qingwan baru saja membuka pintu mobil. Aroma menusuk yang memabukkan tiba-tiba datang dari belakang. Dia baru ingin berteriak minta tolak. Sebasah kain menutup mulut dan hidung dengan kuat. Secara instan membanjiri kesadaran. Pada detik terakhir sebelum kegelapan tiba, dari kaca spion ia melihat sepasang mata merah, bak iblis yang mengerikan. Ketika Gu Cheng sadar kembali, ia dibangunkan oleh air dingin. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat Lin Qingwan tersedak batuk. Paru-paru terasa sakit seperti diamplas. Dengan susah payah ia membuka mata. Di sekelilingnya dinding yang berjamur. Udara dipenuhi bau lembab yang memualkan dan bau hangus yang samar. Ini adalah ruangan yang membuat pupil Lin Qingwan menyempit. Pernah ia lihat dalam mimpinya, juga tak terhitung kali dalam video usang. Ini adalah tempat sewaan tempat Gu Han tewas 2 tahun lalu. Tempat tidur tunggal yang reok masih ada di lantai. Bahkan masih ada bekas hitam kebakaran tahun itu. Sudah sadar, suara seram terdengar dari sudut. Gu Cheng duduk di satu-satunya kursi reok, memegang pisau cukur yang baru diasah. Di atas batu asahan, digerakkan sekali-sekali, mati. Suara gesekan logam terdengar sangat keras di ruangan sunyi, menggergaji saraf seperti gergaji besar. Lin Qingwan bergerak, menyadari dirinya diikat erat dengan tali rami pada kursi kayu. Pergelangan tangan terluka oleh ikatan. Ia tidak berteriak, juga tidak memohon setelah mengalami rasa kehilangan Gu Han. Di dunia ini sudah tidak ada yang bisa membuatnya takut. Ia hanya memandang dingin pada Gu Cheng. Tatapannya seperti melihat sampah. Dunia ini hanya darahmu ini yang berharga. Tutup mulut. Gu Cheng tiba-tiba berdiri, menghampirinya dengan pisau. Ujung pisau menekan dagunya, menggoreskan aliran darah. Lin Qingwan, bukankah kau suci? Bukankah kau ingin membela mayat itu? Gu Cheng wajahnya mengeras berbuih, meludahi wajahnya. Sekarang kuantarkan kau menemuinya di sarang anjing tempat ia mati ini. Akan kucincang kau sepotong demi sepotong. Menurutmu apakah ia akan marah sampai melompat dari kota abunya? Lin Qingwan sedikit mendongak menghindari napas yang memualkan. Tangan kirinya diam-diam meraba di belakang. Ujung jari menyentuh pemancar mini di lengan baju. Tapi ini untuk berjaga-jaga terhadap mata-mata bisnis. Membawa rekaman. Seharusnya sudah diaktifkan sejak saat terbangun. Gu Cheng, kamu begitu membenci Gu Han. Apakah karena kamu tahu dirimu adalah tiruan? Suaranya tenang, tapi setiap kata menusuk hati. Laporan tes DNA itu. Sudah kubaca Gue Guo adalah ayah nominalmu. Tapi Gu Han adalah putra kandungnya. Kamu hanyalah burung gereja yang merebut sarang. Tanpa takut Gu Cheng menamparnya keras. Sudut mulut Lin Qingwan berkedut. Tapi matanya semakin meremehkan. Tertangkap basah, dia tertawa pedih dan mengejek.
Jadi kamu ingin menghabisi dia sampai mati. Kamu takut dia kembali. Apa peduli dia kehilangan cahaya putra mahkota keluarga Gu? Gu Cheng seperti kucing diinjak ekor. Sekalian melepas topengnya. Dia menarik rambut Lin Qingwan, memaksanya melihat dirinya si pecundang itu. Berdasar apa dia bersaing denganku? Dia cuma bisa gambar beberapa sketsa dan pura-pura kasihan. Apa yang dia punya sejak kecil? Selalu ada dia, semua orang memandangnya. Padahal akulah putra tertua keluarga Gu. Tapi cara tua itu memandangnya 100 kali lebih hangat daripadaku. Gu Cheng mengayunkan pisau sembarangan di udara, seperti sedang menghancurkan cahaya yang membuatnya iri itu. Jadi aku harus menghancurkannya. Aku ingin melihatnya membusuk di tanah. Lin Qingwan menahan sakit kepala yang tertarik sampai hampir robek, membujuk lagi. Jadi kamu menyuap dokter? Hahaha dokter. Gu Cheng tertawa gila. Si bodoh itu, dokter hanya mengenali aku. Katakan padanya itu pembersihan internal keluarga Gu. Berani dia tidak mendengarkan. Dia mendekati Lin Qingwan menurunkan suara. Nada suara penuh dengan pamar yang menyimpang. Kamu tahu kenapa Guhan mati begitu cepat? Karena aku menyuruh orang mengganti obatnya yang puluhan ribu kotak menjadi vitamin C. Beberapa ribu kotak tablet itu terlihat persis sama. Si buta itu sama sekali tidak bisa membedakan. Aku bersembunyi di luar jendela melihatnya kesakitan berguling di tanah. Melihatnya membenturkan kepala ke tembok. Melihatnya sambil muntah darah. Sambil meminum obat-obatan yang tak berguna itu. Mengira dirinya sedang menerima perawatan. Adegan Lin Qingwan itu benar-benar pertunjukan paling spektakuler yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Perekam suara sedang beroperasi diam-diam. Mencatat neraka iblis ini. Jantung Lin Qingwan terasa seperti diremas kuat oleh tangan besar. Dia menutup matanya. Dua aliran air mata jernih mengalir. Bukan karena ketakutan, tapi karena menyayanginya. Guhan yang bahkan mau memberi makan kucing liar itu punya kelembutan. Remaja itu sebelum meninggal ternyata mengalami siksaan seperti ini. Gu Cheng membuka matanya. Pandangannya tajam seperti pisau. Suaranya dingin bagai datang dari jurang neraka. Dihukum potong badan 1000 kali pun tidak cukup untuk menebus dosa. Penebusan dosa itu urusan orang hidup. Gu Cheng matanya memancarkan sinar jahat. Mengangkat pisau tulang. Mengarahkannya ke pergelangan tangan ramping Lin Qingwan. Pergilah ke bawah tanah menemani si umur pendek itu. Di jalan Huangku, beritahu dia, akulah yang menang. Mata pisau, cahaya dingin berkilauan, dengan tekad membunuh yang pasti menusuk Lin Qingwan tidak menutup mata. Dia menatap tajam Gu Cheng, seolah ingin berubah menjadi hantu gentayangan, menerkannya sepanjang kehidupan. Pada saat-saat genting, dengan suara gemuruh pintu besi yang sudah berkarat itu, bersama dengan dinding beton di sekitar bingkai pintu dihantam oleh kekuatan luar yang sangat besar. Wanita itu membuka pintu dengan ledakan debu beterbangan, beberapa bayangan hitam seperti hantu muncul dari ujung pisau Gu Cheng. Jaraknya hanya 1 cm dari tenggorokan Lin Qingwan, tapi 1 cm terakhir ini menjadi penghalang abadi. Sebuah kaki mengenakan sepatu taktis menendang keras pergelangan tangan Gu Cheng. Terdengar suara retak keras. Itu suara tulang yang patah. Gu Cheng berteriak kesakitan dan melepaskan pegangan. Pisau tulang terbang keluar, menancap dalam ke dinding. Sebelum sempat bereaksi, dua orang pengawal berpakaian seragam tempur hitam, dengan wajah dingin dan serius, telah mengunci bahunya kiri dan kanan. Menekan dengan kuat disusul suara gedebuk lagi. Gu Cheng berlutut berat dengan kedua lututnya. Tulang lututnya hampir remuk. Jangan bergerak. Ujung pistol yang dingin menekan tengkuknya. Perubahan di wajah terjadi terlalu cepat hingga Lin Qingwan bahkan belum sempat mengikat. Sebelumnya memenuhi kamar sewa yang remang-remang. Tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang berbaju hitam yang membanjir masuk. Mereka terlatih, gerakannya efisien, memancarkan aura pembunuhan dan tekanan yang sangat kuat. Bukanlah preman biasa. Gu Cheng kesakitan hingga berkeringat dingin. Wajahnya menempel di lantai berdebu. Berteriak kasar, "Siapa kalian? Tahu tidak siapa aku? Aku Gu Jia." Diam. Seorang bodyguard dengan dingin memukul mulutnya dengan gagang pistol. Seketika menjatuhkan dua gigi depannya. Mulut penuh darah, menyumbat ucapannya. Kemudian, para bodyguard hitam itu seperti Musa membelah laut. Dengan serempak membuka jalan ke kedua sisi. Membuka sebuah jalur. Di luar pintu hujan deras masih mengamuk. Kilat menyambar melintasi langit malam, menerangi pintu masuk. Sosok yang muncul perlahan. Itu adalah kursi roda hitam yang dibuat khusus. Di atasnya duduk seorang pria. Dia mengenakan setelan zongshan hitam pekat yang dijahit dengan cermat. Kerahnya terkancing rapat. Di atas lututnya diselimuti selimut wol abu-abu tua. Dia tidak memiliki wajah, atau wajahnya sepenuhnya tertutup oleh topeng perak yang memancarkan cahaya dingin. Hanya menyisakan sepasang mata yang dalam dan tanpa dasar serta bibir bawah yang agak pucat. Di mata itu tidak ada sedikit pun emosi. Seperti dua sumur tua namun membawa tekanan yang mencekik. Seiring dengan suara roda kursi yang berputar, suhu seluruh ruangan seakan turun ke titik bebas. Gu Cheng gemetar saat melihat sosok itu. Tubuhnya tak terkendali gemetar hebat. Berkocokan, itu adalah getaran dari kedalaman jiwa, seperti tikus bertemu pemangsa alaminya. Lin Qingwan memandang tak berkedip pada sosok itu. Meski mengenakan topeng, meski duduk di kursi roda, perasaan familiar yang terukir dalam tulang itu tetap membuat jantungnya berdebar kencang, hampir keluar dari dada. Apakah itu Guhan? Bukan Guhan, melainkan yang lembut seperti Gio, pemuda berbaju putih di bawah sinar matahari. Sementara orang ini dikelilingi oleh kualitas suara dan kekerasan yang merayap dari neraka, seperti dewa penguasa kehidupan dan kematian yang perlahan meluncur di kursi roda. Di samping Lin Qingwan, orang itu tidak melihatnya pada pandangan pertama, bahkan tidak memberinya satu pandangan pun, langsung meluncur ke arah yang ditahan di tanah. Gu Mianji Gu Cheng yang seperti anjing mati dengan susah payah mengangkat kepala. Mulutnya penuh darah, matanya memandang penuh ketakutan pada topeng perak itu. Siapa kau? Orang bertopeng sedikit membungkuk. Sebuah tangan yang panjang pucat, dengan ruas jari jelas dengan lembut menepuk-nepuk wajah Gu Cheng yang bengkak tak karuan. Gerakannya lembut
lembut tetapi membuat merinding. Dari balik topeng terdengar suara rendah serak, seperti dihisap asap dan dibakar api. Suara itu asing namun familiar, membawa mimpi panjang seperti gema dari neraka. Apakah suara manusia? Gu Cheng kemudian baik. Pupil Gu Cheng tiba-tiba membesar hingga maksimal, seperti melihat jari pria itu meluncur ke bawah, mencengkeram pergelangan tangan Gu Cheng yang patah, menggoyangkannya lagi. Teriakan kesakitan kembali menggema di tengah hujan. Pria itu seolah mendengar musik yang indah. Sudut mulut di balik topeng menunjukkan senyum dingin yang kejam, mendekat ke telinga Gu Cheng dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah obatku enak?" Pertanyaan itu, seperti lonceng kematian dari jurang terdalam, membuat gendang telinga Gu Cheng berdengung. "Apakah obatku enak?" Pupil Gu Cheng menyusut sebesar ujung jarum, menatap mati pada topeng perak di depan matanya. Suara itu meski serak, kasar, seperti diamplas dengan pasir, tetapi kebiasaan intonasi yang terukir dalam tulang itu. Kedinginan malam yang sedikit turun di ujung suara itu, membuat darahnya seketika membeku. Gigi Gu Cheng gemetaran, bahkan tidak sempat merasakan dinginnya pergelangan tangan yang patah. Tubuhnya secara insting ingin menyusut ke belakang tetapi ditahan dengan kuat oleh dua orang bodyguard di lantai yang penuh debu. Translate_text. Pria di kursi roda tidak buru-buru menjawab. Dia perlahan mengangkat cermin pucat itu. Ujung jari tangan buramnya menyentuh tepi topeng per. Suara klik. Bunyi gesper logam yang samar. Di malam hujan yang sunyi senyap ini, terdengar sangat jelas. Lin Qingwang lupa bernapas. Dia membelalakan matanya. Pandangannya menempel erat pada tangan itu. Jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Topeng dibuka sedikit demi sedikit. Pertama alis yang tajam dan indah, lalu hidung yang mancung. Terakhir bibir yang pernah tersenyum lembut padanya berkali-kali. Ini terkunci rapat dalam garis lurus. Saat seluruh topeng benar-benar terlepas, menampakkan wajah pucat, kurus namun masih sangat menakjubkan. Lin Qingwang merasa seluruh dunia runtuh saat ini. Wajah itu jauh lebih kurus dari yang diingatnya. Tulang pipi sedikit menonjol. Pipi cekung. Kulit menunjukkan warna putih pucat sakit yang lama tak terkena sinar matahari. Tapi tahi lalat di sudut matanya masih ada. Tempat yang dulu paling sering diciumnya. Gu Hanlin. Dari tenggorokan kering Qingwang keluar beberapa suara pecah. Dampak guncangan yang besar membuat pikirannya kosong. Air mata langsung banjir. Penglihatan yang kabur bukan mimpi, bukan juga halusinasi. Dia masih hidup. Pria yang telah dilukainya hingga hancur. Pria yang dikiranya telah menjadi abu. Benar-benar masih hidup. Hantu, kau adalah hantu. Gu Cheng menjerit keras. Seperti melihat pemandangan paling menakutkan di dunia. Dia berguling dengan liar, kakinya mengais-ais tanah. Air mata membasahi area yang luas. Bau anyir menyebar. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri peti abu yang dibakar. Translate_text. Kau sudah lama mati. Guhan menunduk memandangi Gu Cheng yang mempermalukan diri di bawah kakinya. Di matanya tidak ada sedikit pun gejolak, hanya dingin yang tampak tak berperasaan. Sangat kecewa. Guhan dengan acuh melemparkan topeng perak mahal itu ke tanah. Topeng itu menggelinding beberapa kali, berhenti di samping wajah Gu Cheng, seperti mata yang mengejek. 2 tahun lalu kau memang ingin membuatku mati. Sayangnya, kakek jauh lebih cerdik dari yang kau bayangkan. Suara Guhan sangat lembut, namun setiap kata tajam seperti pisau. Tepat sebelum orangmu mendorong mayat ke krematorium. Orang kakek mengetahui bahwa kotak besi itu hanya berisi abu tulang babi dari dapur. Sementara aku dikirim ke Swiss pada malam itu, Gu Cheng, seluruh tubuh mukaku, bola mata hampir melotot keluar. Kakek tua bangka itu, dia sudah tahu sejak lama. Tentu saja dia tahu. Sudut bibir Guhan menunjukkan senyum dingin yang kejam. Dia tidak hanya tahu aku adalah cucu kandungnya, tapi juga tahu betapa hina dirimu. 2 tahun ini, aku koma di ruang perawatan intensif selama 730 hari, menjalani 9 operasi besar, transfusi darah seluruh tubuh 3 kali. Setiap kali berhasil selamat dari gerbang kematian. Motivasi yang menopangku untuk bertahan hidup adalah ingin melihatmu seperti anjing yang menjilat ini. Sampai di sini, pandangan Guhan menyempit menatapnya. Kedua tangan menopang sandaran kursi roda. Urat di punggung tangan menonjol. Bantu aku berdiri. Pengawal di belakang segera maju ingin membantu, tapi dihentikan oleh Guhan yang mengangkat tangan. Aku sendiri yang akan melakukannya. Lin Qingwan menutup mulutnya, melihat pemandangan ini dengan mata berkaca-kaca. Melihat Guhan menggemeratakan gigi, kedua kaki yang dulu ramping dan kuat itu, ini gemetar hebat. Proses rehabilitasi pastilah siksaan seperti neraka. Setiap gerakan yang dilakukannya, keringat dingin halus membasahi dahinya. Wajahnya juga semakin pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia memegang sandaran. Perlahan-lahan mengangkat tubuhnya yang kurus tapi tegak dari kursi roda. Pada saat itu, seolah-olah semua berjuang untuk kelahiran kembali pria ini. Guhan berdiri tegak, meski posturnya kurus, terlihat agak goyah di bawah jas Zongshan yang longgar. Tapi dia berdiri di sana, seperti gunung megah yang tak tertembus. Tapi dia menekan semua yang hadir, membuat semua orang terengah-engah. Dia melangkah, 1 langkah 2 langkah. Meski langkahnya tertatih-tatih, meski setiap langkah terasa sangat sulit, tapi dia tetap berhasil sampai di depan Gu Cheng. Saat ini Gu Cheng berlutut dan menatap ke atas. Melihat tulang punggung yang pernah diinjak-injaknya ini, akhirnya menunjukkan keputusasaan yang sesungguhnya. Tolong Guhan Ge.
Aku adalah adikmu. Aku adalah Cheng A. Meski air mata dan ingus bercucuran, mencoba meraih celana Guhan dengan tangan yang gemetar. Semua itu dokter yang menipuku. Aku ingin menyelamatkanmu. Kakak, maafkan aku. Gu Jia, milikmu semua untukmu. Aku tidak mau lagi. Guhan terkecil pelan. Senyumannya namun menghilang dari matanya di detik berikutnya. Dia mengangkat kaki yang mengenakan sepatu kulit hitam. Tanpa keraguan sedikit pun, menginjak wajah Gu Cheng dengan telapak kakinya. Tengkorak Gu Cheng diinjak keras ke dalam debu lantai. Setengah wajahnya langsung berubah bentuk. Tulang hidung mengeluarkan suara patah yang mengerikan. Teriakan besar tertahan oleh sol sepatu, berubah menjadi suara teredam. Guhan dari atas menginjak dengan ujung sepatunya, menghancurkan sedikit demi sedikit dengan kekuatan. Sisa jejak terakhir Gu Cheng. Dulu saat aku mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, kau merayakan dengan minum sampahnya sementara aku muntah darah di ruang kunci. Kau mengambil desainku dan menikmati ketenaran, sementara aku kesakitan membenturkan kepala ke dinding di kamar sewaan. Kau melihat dari balik jendela. Suara Guhan, datar dan mengerikan, membuat para pengawal di sekitarnya merasakan kedinginan yang menusuk. 2 tahun ini Gu Cheng. Saat aku belajar berjalan di ruang terapi, setiap kali kakiku menginjak, yang kupikirkan adalah wajah ini. Tendangan ini untuk orang yang masuk penjara menggantikanmu. Sopir menginjak lebih keras, darah berbuih keluar dari mulut Gu Cheng. Tendangan ini untuk Guming dari grup Lin yang kamu rugikan dengan short selling. Menginjak lagi lebih keras, sudut mata Gu Cheng pecah. Dan tendangan ini, Guhan membungkuk sedikit, matanya gelap seperti jurang. Untuk sepatu orang yang bodohnya mempercayaimu di tengah darah, yang menganggap obat penyelamat sebagai vitamin. Guhan menginjak. Krek, suara patah tulang yang mengerikan terdengar. Gu Cheng sudah kesakitan sampai tidak ada tenaga untuk berteriak. Seperti wanita busuk sekarat, tubuhnya sesekali kedutan. Di luar terdengar suara sirene polisi yang mendesak. Cahaya merah dan biru menembus kabut, menerangi rumah kontrakan yang penuh bau darah ini. Puluhan polisi bersenjata lengkap bergegas masuk. Mereka tertegun melihat pemandangan di dalam ruangan. Perwira polisi yang memimpin melirik Guhan. Ekspresinya kompleks. Lalu mengayunkan tangan menyuruh membawa pergi. 2 polisi mendekat dan mengangkat Gu Cheng yang sudah tidak berbentuk seperti menarik anjing mati. Guhan mengeluarkan sebuah kantong kertas coklat tebal dari pelukannya dan melemparkannya begitu saja kepada perwira polisi. Ini adalah bukti semua kejahatan ekonomi, pembunuhan bayaran, dan pemalsuan identitasnya selama 5 tahun ini. Termasuk dokter yang disuapnya sudah mengaku di ruang interogasi. Perwira polisi menangkap kantong arsip. Bobotnya yang berat membuatnya kaget. Dia melirik dalam-dalam ke Guhan. Tuan Gu. Anda tenang saja. Hukum akan memberikan putusan yang adil. Adil. Guhan duduk kembali di kursi rodanya, mengambil sapu tangan yang diberikan pengawal. Dengan santai membersihkan noda darah dan kotoran di permukaan sepatunya. Di penjara juga sudah saya atur, bahkan jika hukuman seumur hidup. Saya akan membuatnya berumur panjang di dalam, menikmati perawatan khusus setiap hari. Gu Cheng diseret sampai pintu mendengar kata-kata ini. Putus asa menengok dan berteriak kasar. Guhan, kamu mati tidak wajar. Kamu iblis. Guhan bahkan tidak mengangkat kepala, melemparkan sapu tangan kotor begitu saja ke tempat sampah. Sama-sama. Translate_text saat Gu Cheng dibawa masuk mobil polisi. Keriuhan polisi perlahan menjauh. Di dalam ruangan hanya tersisa orang-orang Guhan, serta Lin Qingwan yang masih duduk di kursi dalam keadaan compang-camping. Para pengawal dengan sigap membuka tali yang mengikat Lin Qingwan, lalu mundur tanpa suara keluar pintu, menjaga pintu keluar. Ruangan yang kosong hanya tersisa suara hujan mengetuk kaca. Di pergelangan tangan Lin Qingwan terlihat bekas ikatan berwarna ungu kemerahan. Gaun mahal yang dikenakannya basah kuyup oleh air kotor. Rambutnya berantakan menempel di wajah. Tapi dia tidak peduli dan bangkit dengan gemetar. Kakinya terasa dingin, tersandung sebentar, baru bisa berdiri tegak. Pandangannya menembus cahaya lampu yang redup. Jatuh pada kursi roda yang membelakanginya. Itu adalah Guhan. Guhan yang dirindukannya siang dan malam. Disesali selama 2 tahun penuh. Guhan, suara Lin Qingwan tersendat. Penuh dengan kehati-hatian dan kegembiraan yang kembali setelah hilang. Dia berlari tertatih-tatih ke arahnya, mengulurkan tangan, ingin menyentuh bayangan yang nyata itu, ingin memastikan ini bukanlah mimpi. Bahkan jika dia tahu Guhan menjadi iblis, bahkan jika tangannya penuh darah, asalkan dia hidup, mau nyawanya diambil pun tidak apa. Tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh bahu Guhan, kursi roda itu tiba-tiba bergerak maju. Guhan menepis tangan Lin Qingwan, tertahan di udara. Ujung jarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Guhan, dia terdiam. Air mata menggantung di bulu matanya. Aku Qingwan, aku adalah, kursi roda perlahan berbalik. Guhan memandangnya dengan tatapan yang asing bagaikan melihat orang asing yang tak pernah dikenal. Bahkan dengan sedikit sikap tidak suka yang tak disembunyikan. Tidak ada keharuan pertemuan setelah lama berpisah. Tidak ada kelegaan selamat dari maut. Apalagi kehangatan yang dia bayangkan bahkan sedikit pun. Hanya dingin yang menusuk tulang. Tuan Lin, Guhan berbicara. Nada datar, tanpa gejolak apapun. Sudah lihat cukup. Kedua kata ini, seperti 2 tamparan, menyambar keras di wajah Lin Qingwan. Panggilan, Direktur Lin, yang begitu kaku. Dulu dia selalu memanggilnya dengan mesra Qingwan Wan Nuan. Si gadis bodoh. Jantung Lin Qingwan terasa sakit menusuk. Dia buru-buru mengusap air mata di wajahnya. Berusaha menjelaskan kepada Guhan. Aku tahu kau membenciku. Aku tahu aku salah. 2 tahun ini setiap hari aku memikirkanmu. Aku mengira kau sudah mati. Guhan mengangkat tangan memotong ucapannya.
Dia sedikit mengerutkan kening, seolah mendengar suara bising yang mengganggu. Kata-kata menyentuh diri sendiri Direktur Lin. Simpanlah untuk memuaskan puluhan juta fansmu. Aku tidak tertarik mendengarnya. Pandangannya menatap Lin Qingwan dari atas ke bawah, lalu tertuju pada tangan yang ingin dijulurkan namun tak berani itu. Itu adalah tangan yang terluka berdarah-darah akibat kaca saat mencari abu jenazah tadi. Tapi tak ada sedikit pun rasa peduli di matanya. Di sini kotor. Guhan mengeluarkan botol disinfektan dari saku, menyemprotkan beberapa kali pada ujung lengan baju yang mungkin terkena napas Lin Qingwan barusan. Gerakannya elegan namun menyakitkan. Jangan kotori gaun haute couture MU yang sangat berharga ini. Lagi pula ini desain yang dikenakan di tubuhmu dengan nyawaku sebagai taruhannya. Dia berhenti sebentar. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum. Senyum sinis, sangat ironis. Dia, Lin Qingwan seperti disambar petir. Wajahnya pucat membiru. Dia menunduk memandang gaun hitam yang dikenakannya. Itu adalah karyanya yang pertama. Gaun hitam yang dianggapnya sangat berharga. Tapi kini di mulut Guhan menjadi ironi terbesar. Bukan begitu, Guhan, dengarkan aku. Lin Qingwan menangis hendak mendekat. Aku tahu aku salah. Sungguh? Kumohon jangan perlakukan aku seperti ini. Kau bisa memukulku. Kau bisa memakiku. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti ini. Dia lebih rela ditikam dengan pisau daripada menghadapi Guhan yang kini seperti orang asing. Guhan memandangi wajahnya yang basah oleh air mata. Pandangannya tetap kosong bagai padang gersang. Jika 2 tahun lalu melihatnya meneteskan satu air mata pun, _text, dia pasti akan merasa sakit hati. Tidur tidak nyenyak semalaman. Sangat ingin menyerahkan seluruh dunia di hadapannya. Tapi sekarang melihatnya menangis, di hatinya ternyata tidak ada gejolak sama sekali. Bahkan merasa agak lucu. Malam-malam yang dihabiskan di ruang perawatan intensif dengan selang menancap di seluruh tubuh. Rasa sakit yang membuat ingin mati. Tapi bahkan tenaga untuk bunuh diri pun tidak ada. Momen-momen itu sudah lama menyapu bersih perasaannya terhadap wanita ini bersama daging dan darahnya. Suara Lin Qingwan Guhan sangat pelan, tapi membawa akhir seperti vonis hukuman mati. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Sikapmu seperti ini sekarang untuk siapa? Jika untuk orang yang menjual darah untukmu, yang makan mie instan bulat untukmu, yang mati untukmu. Guhan menunjuk lantai tempat Gu Cheng tadi berbaring. Itu adalah posisi di mana dia mati dulu. Kalau begitu kau bisa menangis menghadap lantai itu. Karena Guhan itu sudah mati di sini 2 tahun yang lalu. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memandang Lin Qingwan. Memutar arah kursi roda dan meluncur ke pintu untuk mengantar tamu. 2 kata dingin terucap. 2 bodyguard tinggi besar segera maju, dengan wajah tanpa ekspresi menghalangi Lin Qingwan. Seperti tembok dingin, mengisolasi hal yang dikejarnya. Guhan jangan pergi, kumohon jangan pergi. Lin Qingwan berteriak histeris, ingin menerobos halangan bodyguard. Aku tidak percaya kau tidak mencintaiku lagi. Kau bilang akan menikahiku. Kau bilang di kehidupan berikutnya akan datang dengan bersih untuk menikahiku. Kursi roda berhenti sebentar di pintu, membelakangi Lin Qingwan. Guhan sedikit memiringkan tangan. Profilnya tampak sangat keras dalam kilat malam hujan. Kehidupan berikutnya, dia tertawa kecil. Tawa itu penuh dengan kesuraman. Lin Qingwan. Kehidupan ini saja sudah terlalu panjang bagiku. Mana ada kehidupan berikutnya? Yang merayap kembali dari neraka. Bukanlah kekasihmu. Guhan mengangkat tangan memberi isyarat pada bodyguard. Mendorongnya pergi. Roda kursi menggilas genangan air di lantai, meninggalkan bekas yang teguh. Seperti kata-kata kutukan. Sekarang aku hanyalah hantu penagih utang keluargaku. Pintu besar berdentum tertutup. Mengurung suara tangisan putus asa Lin Qingwan di dalam rumah lama yang penuh kenangan dan darah. Hujan semakin deras, pintu besi berukir taman keluarga Gu tertutup rapat seperti garis pemisah antara hidup dan mati. Itu adalah daun kering yang diterbangkan angin dingin. Suara gesekan berisik di atas jalan aspal yang sepi. Lin Qingwan sudah berlutut di depan pintu sepanjang hari semalam. Dulu yang menjadi CEO wanita perkasa dan tak tergoyahkan di dunia bisnis. Sekarang bagaikan umat yang taat, berkutat berlutut di tanah kerikil yang kasar. Gaun hitam mahal yang dikenakannya sudah kusut tak karuan, penuh lumpur dan embun. Kain di lututnya sobek hingga mengeluarkan noda darah gelap yang bercampur dengan debu di bawahnya. Di depannya, ditempatkan rapi setumpuk dokumen tebal. Yang paling atas adalah perjanjian transfer saham gratis grup Li. Di sebelahnya adalah semua sertifikat properti atas nama Dana, saham, bahkan termasuk kunci mobil sport favoritnya. Itu adalah kerajaan yang diperjuangkannya seumur hidup, yang dulu dibanggakannya, bahkan hingga mengabaikan Guhan. Sekarang dia menyerahkan semua ini hanya demi membuka celah di pintu besi itu. Suara Lin Qingwan hampir tak terdengar. Serak, bibirnya kering dan pecah-pecah, wajahnya pucat seperti kertas. Aku berikan semuanya padamu. Kau ingin kejayaan keluargaku, aku bantu merebutnya kembali. Kau ingin kekuasaan dunia, aku juga berikan. Aku tak mau apa-apa lagi. Kumohon temui aku sekali. Tak ada respons sama sekali. Di dalam taman sepi seperti kuburan, hanya jendela di lantai 2 yang menghadap pintu gerbang. Gorden tertutup rapat. Tak ada cahaya yang tembus. Dia tahu, pria yang dilukainya hingga babak belur, penuh luka,
berada di balik jendela itu. Mungkin sedang memandang sinis pada sikapnya yang merengek-rengek. Persis seperti dulu dia memandangnya berlutut memohon di tengah salju. Udara dipenuhi bau tanah pertanda hujan deras akan segera tiba. Pintu besi berat akhirnya terbuka sedikit. Matanya yang awalnya suram langsung berbinar. Dia berusaha bangkit dengan susah payah. Tapi kakinya sudah lama mati rasa. Kehilangan kendali. Baru bergerak langsung terjatuh keras ke lantai. Dia mengabaikan kursi malas. Merangkak ke depan dengan tangan dan kaki. Mencengkeram pintu dengan erat. "Guhan, apakah itu kamu?" Yang keluar bukan Guhan, tapi kepala pelayan keluarga Gu. Mungkin yang melihat Guhan tumbuh besar dan menyaksikan langsung bagaimana Guhan berjuang dalam neraka selama 2 tahun terakhir. Kepala pelayan tua mengenakan setelan ekor burung hitam dengan ekspresi serius. Dengan acuh mengambil dokumen Lin Qingwan yang diletakkan di pintu. Dia memandang ke bawah pada Lin Qingwan yang terbaring di lantai. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Hanya ada desahan dalam dan kedinginan. "Nona Lin, silakan pulang." Kepala pelayan membungkuk. Meletakkan dokumen bernilai miliaran itu kembali di depan Lin Qingwan tanpa dibuka. Tuan muda berkata, dia tidak butuh uang. Dia tidak menginginkan hal kotor seperti grup Lin. Dia bilang takut mengotori tanah keluarga Gu. Lin Qingwan gemetar seolah dicambuk keras. Dia dengan panik meraih ujung celana kepala pelayan. Kuku hampir menancap ke kainnya. "Aku tidak percaya dia marah. Dia membalas dendam padaku. Paman Zha, biarkan aku masuk. Aku akan bicara langsung dengannya. Aku bahkan rela membayar dengan nyawaku." Kepala pelayan mundur selangkah, menghindari sentuhannya. "Nona Lin, Tuan muda tidak butuh nyawamu. Dia hanya berharap tidak bertemu lagi selamanya." Kepala pelayan berhenti sejenak. Melihat jam tangannya, nada suaranya menjadi lebih dingin dan tegas. "Selain itu, memberitahu Anda bahwa Tuan muda sudah mengatur jet pribadi akan lepas landas ke Swiss dalam 1 jam untuk perawatan. Tim medis di sana sudah siap untuk perawatan tertutup. Setelah pergi ini, Tuan muda tidak berencana kembali ke negara ini." Translate_text. Gemuruh guntur menggelegar di atas kepala. Seketika menerangi wajah Lin Qingwan yang pucat tak berdarah. Pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. 2 magnet ini seperti 2 belati tajam yang menusuk dengan keras. Jantungnya hancur berdarah tidak bisa. Lin Qingwan seperti orang gila bangkit dari tanah. Tidak peduli pada rasa sakit yang menusuk di lututnya. Terhuyung-huyung menerjang ke arah kepala pelayan tua. Dia tidak boleh pergi. Tubuhnya belum pulih. Dia tidak tahan dengan penerbangan jauh. "Kumohon biarkan dia tinggal. Aku bersumpah tidak akan muncul di hadapannya. Aku hanya akan mengawasinya dari jauh, sudah terlambat." Kepala pelayan tua dengan dingin melemparkan 2 kata. Berbalik dan masuk ke gerbang. Dengan suara keras, brak, pintu besi kembali tertutup. Hampir bersamaan, pintu gulung garasi di kedalaman perkebunan terbuka. Sebaris armada Mercedes Maybach hitam seperti hantu hitam perlahan melaju dalam kegelapan sebelum hujan deras meluncur cepat ke arah jalan samping. Itu adalah armada mobil Guhan. Dia ada di dalam mobil Guhan. Lin Qingwan menjerit dengan pilu. Dia tidak sempat mengambil dokumen-dokumen di tanah, bahkan tidak sempat memakai sepatu hak tinggi yang terlepas. Mencoba kaki menerjang ke mobil yang di pinggir jalan. Mesin menderu. Ban menggesek tanah mengeluarkan bau gosong yang menusuk. Ferrari merah itu seperti binatang buas yang terluka. Mengaum menerobos tirai hujan, menggigit mati barisan di depan. Armada hitam itu hujan deras turun. Titik-titik hujan sebesar kacang menghantam kaca depan. Wiper bergerak liar, tapi tidak bisa menyapu jelas pandangan. Lin Qingwan menginjak gas mati-matian jarum penunjuk kecepatan. Berkedip-kedip dengan gila. 102 100 kali. 106 jangan pergi. Kumohon jangan pergi. Wajahnya basah oleh air mata. Tidak bisa membedakan air hujan atau air mata. Kenangan datang seperti air pasang. 5 tahun lalu juga ada hujan deras seperti ini. Saat itu perusahaannya baru berdiri, sangat membutuhkan investasi penyelamat. Investor orang kaya baru itu duduk di dalam mobil menunjuk ke hujan di luar dan berkata, "Asalkan ada orang yang bergegas ke mobil." Waktu itu Guhan sedang demam tinggi 39 derajat. Tanpa berkata apa-apa, dia menerjang ke dalam hujan, membentangkan kedua tangan menghentikan mobil mewah yang melaju kencang. Roda berhenti tepat menyentuh lututnya. Dia terlempar tertabrak. Saat Liang Mingyuan bangkit, wajahnya penuh darah, tapi masih tersenyum kepada investor yang ketakutan itu. Bilang bos harus menepati janji. Malam itu, dia pulang membawa kontrak. Seluruh tubuh basah kuyup, lutut terluka parah berdarah-darah, tapi kontrak dipeluk erat seperti harta sambil tersenyum bodoh. Bilang padanya, "Malam ini kau sudah punya uang, tak perlu khawatir lagi." Waktu itu apa yang dilakukannya? Dia jijik melihatnya mengotori karpet. Ambil kontrak lalu pergi ke pesta perayaan. Tinggalkan dia sendirian di rumah mengobati luka. Karma memang karma. Lin Qingwan menangis sampai pandangannya kabur. Jantungnya sakit hampir terkoyak. Di depan pintu masuk jalan layang, konvoy mobil melambat. Itu satu-satunya kesempatan. Lin Qingwan memutar kemudi dengan kasar. Ferrari merah berputar membentuk gerakan berbahaya di jalanan licin. Langsung melintasi garis ganda melawan arus, menerobos ke depan konvoi. Suara rem menceletus memekakan telinga. Ferrari terbaring melintang di tengah jalan menghalangi jalan. Konvoi Maybach di belakang Forchet mengerem mendadak. Ban menggelincir meninggalkan bekas panjang di jalan berair. Nyaris berhenti 5 meter dari Ferrari. Lin Qingwan mendorong pintu mobil. Terhuyung-huyung menerjang into badai hujan. Air hujan langsung membasahi tubuhnya. Gaun hitam tipis itu menempel di tubuh. Dingin menusuk tulang. Dia berjalan tanpa alas kaki menginjak genangan air dingin. Langkah demi langkah menuju mobil utama konvoi. Di depan Maybach, itu mobil utama Guhan. Jendela
Jendela hitam tertutup rapat, tidak bisa melihat keadaan di dalam, tapi dia bisa merasakan tatapan dingin itu menembus kaca jatuh di tubuhnya. Guhan, kamu turun dari mobil. Lin Qingwan mengetuk kaca jendela. Air hujan mengalir melalui rambutnya masuk ke mulut. Pahitnya membuat ingin muntah. Kamu tidak boleh pergi. Ini adalah rumahmu. Kamu mau pergi kemana? Di dalam mobil tidak ada gerakan, bahkan mesinnya pun tidak dimatikan. Dengungan rendahnya seolah memperingatkan ketidakmampuannya. Sopir membunyikan klakson yang menusuk telinga. Bergema di malam hujan, mendesaknya untuk minggir. Lin Qingwan tidak membuatnya mundur 2 langkah. Mengambil napas dalam-dalam, membuat keputusan yang tidak terduga oleh semua orang. Dia membentangkan kedua lengannya, seperti remaja bodoh 5 tahun lalu dengan tegas menghalangi mobil. Lampu depan yang menyilaukan menyinarinya, menerpa sosoknya yang compang-camping namun nekat. Kalau kamu mau pergi, langsung dari atas tubuhku. Dia berteriak pada orang yang tak terlihat di dalam mobil. Suaranya gemetar, tapi penuh kegilaan yang mempertaruhkan segalanya. Seperti saat kamu menghalangi mobil untukku dulu. Aku tidak berhutang uang lagi padamu, tapi aku berhutang nyawa. Hari ini kamu bawa aku pergi, atau bunuh aku di sini. Hujan semakin deras, menerpa tubuh hingga perih. Seluruh tubuh Lin Qingwan gemetar. Luka di lututnya terendam air hujan. Sakit yang menusuk, kehabisan tenaga ditambah gejolak emosi yang ekstrim, membuat matanya mulai berkunang-kunang. Mobil masih belum dimatikan, bahkan Maybach itu perlahan mulai bergerak maju. Setengah meter bemper depan yang dingin hampir menyentuh lututnya. Dia memaksanya mundur. Dia menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak peduli nyawanya. Aku tidak mengizinkan. Lin Qingwan menggigit bibirnya hingga keras. Darah segar keluar tanpa henti. Kamu benci aku juga. Kamu jijik aku juga. Jangan tinggalkan aku. Hanya kamu yang kupunya. Kumohon buka pintunya. Suaranya semakin lemah. Tubuhnya goyah hampir terjatuh. Translate_text. Jendela mobil yang tertutup rapat itu tak kunjung turun. Bahkan seulas celah pun putus asa. Seperti air pasang hitam. Benar-benar menenggelamkannya. Rupanya ketika seseorang benar-benar patah hati, bahkan jika kau mati di hadapannya, dia tak akan melirik sekalipun. Gu Hanlin malam ini mengumandangkan nama yang terukir di sumsum itu. Pandangannya akhirnya benar-benar terjerumus dalam kegelapan. Senar yang tegang itu putus. Tubuhnya seperti daun kering yang dihempas hujan deras. Lemah terkulai, meringkuk di roda mobil yang dingin, membiarkan air lumpur menelan. Dunia terjerumus dalam kesunyian mati. Hanya hujan deras yang masih membasuh semua ini tanpa ampun. Di dalam kabin kursi belakang Maybach, pemanas menyala, tapi dingin seperti gudang es. Guhan duduk di kursi kulit, lututnya diselimuti selimut wol tebal. Tangannya mencengkeram erat sandaran tangan. Urat di punggung lutut menegang, langsung memucat. Hampir merobek sandaran tangan kulit itu. Matanya yang dalam membelalak menatap bayangan yang tergeletak di air hujan di luar kaca depan. Melihatnya dari mengetuk jendela hingga membentangkan tangan. Sampai jatuh putus asa, setiap detik seperti menyiksa. Sopir di depan majikan melihat dengan hati-hati melalui kaca spion ke arah Gu Hanlin. Nona Lin sepertinya pingsan. Kalau terus kehujanan seperti ini akan berakibat fatal. Gu Han tidak berkata apa-apa. Dadanya bergejolak hebat, nafasnya tersengal-sengal dan kacau. Itu adalah tanda tubuh yang sangat lemah dan emosi yang sangat tertekan. 2 tahun lalu, dia terbangun di ruang perawatan intensif. Mengetahui Lin Qingwan sedang berbulan madu dengan Gu Cheng di Bali. Dia memaksa dirinya menelan kepahitan itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, Gu Han sudah mati. Yang kembali hidup hanyalah mesin balas dendam tanpa perasaan. Tapi ketika melihat wanita yang dulu begitu angkuh sampai tali sepatu pun harus diingatkan orang lain itu. Mengejar mobil dengan kaki telanjang di tengah hujan. Berlutut di depan roda mobil. Menangis seperti anak yang ditelantarkan. Seolah jantung yang sudah mati kering itu, ternyata masih saja berdenyut sakit tanpa daya. Rasa sakit itu 10.000 kali lebih dahsyat daripada sel kanker menggerogoti tulang. Yang sulit berguling-guling mengalirkan setetes air mata. Air mata yang mendidih, mengalir di pipinya yang putih dan jatuh ke punggung tangannya. Membuat seluruh darahnya takut. Bahkan jika dia menyatukan tubuh yang rusak ini kembali, mengalir di dalam, tetap saja merupakan parkir yang tak terselamatkan untuk wanita itu. Suara Gu Han, serak dan gemetar, dengan sedikit getaran serak yang tak terduga terus berlanjut, membuatnya menutup matanya. Terkejut sejenak, Tuan Muda, pesawat Anda. Bahkan jika dia menahan diri, tiba-tiba membuka matanya. Di dasar matanya terdapat api amarah. Suaranya tiba-tiba meninggi. Bawa dia naik, bawa ke rumah sakit. Tidak mengerti. Setelah mengatakan ini, dia seperti telah menghabiskan seluruh tenaganya. Dapat diandalkan dengan sedih. Sebuah telapak tangan menutupi posisi jantung. Nafas yang menyakitkan. Pintu terbuka. Pengawal berlari ke dalam hujan. Mengangkat Lin Qingwan yang pingsan. Kehan berada di samping. Melihat tirai hujan yang pernah tak berujung itu. Menunjukkan senyum pahit yang sedikit lembab. Lin Qingwan, kamu menang. Dalam hidup ini, aku akhirnya masih tidak bisa membiarkanmu mati. Bahkan jika tubuh ini sudah rusak parah. Bahkan jika tahu ini mengulangi kesalahan yang sama. Aku masih tidak tega.